Bab 1437. Aturan keluarga Qin. Erik Qin berjalan dan membantu Nana Qin untuk berdiri. Saat ini, banyak orang yang ikut meramaikan, juga mendarat di depannya. Erik Qin, kamu masih mengenalku. Pada saat ini, semua orang dari klan Barbarian Blood juga terbang mendekat. Beberapa pria klan Barbarian Blood membawa kursi tandu, dan pemuda pucat di dalamnya sedang melihat Erik Qin dengan menyeringai. Kamu adalah tuan muda dari klan Barbarian Blood. Hati Erik Qin tergerak, dan sedikit mengerti. Erik Qin, sekarang kamu juga sudah mengerti, kamu menyerang tanpa alasan, memprovokasi tuan muda klan Barbarian Blood, menghancurkan situasi internal dinasti Qin. Aku akan membawamu ke aula penegakan hukum untuk hukuman, kamu harus patuh. Filbert Qin berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar mendengarnya, dan kemudian mereka mengerti mengapa Filbert Qin secara pribadi datang untuk menangkap orang. Dan tampaknya apa yang dilakukan Erik Qin adalah hal yang buruk. Di saat seperti ini, jika ada orang yang berani memprovokasi dan melukai klan Barbarian, memang harus dihukum berat. Aku menyerang tanpa alasan. Aku memprovokasi duluan. Setelah mendengar ini, Erik Qin tidak bisa tidak mencibir. Dirinya tidak mengenal Filbert Qin ini, tapi apa yang dia katakan sangat buruk. Penatua kedua kan? Kamu benar-benar terbalik benar dan salah, dan ingin meyakinkan aku untuk patuh. Erik Qin berkata dengan dingin, orang-orang klan Barbarian Blood juga ada di sini. Lebih baik kamu bertanya kepada tuan muda klan Barbarian Blood, apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi yang bisa terjadi, aku berbaik hati ingin berdiskusi dengan kultivator kalian, tapi kamu melakukan serangan dengan keras dan menyerangku, membuatku tidak bisa berlatih selama setengah tahun. Luka di tubuhku adalah bukti kejahatan. Tuan muda klan Barbarian Blood mencibir. Tolong penatua kedua, segera hukum orang ini. Dirinya juga tahu jelas mengenai aturan keluarga Qin. Untuk kejahatan seperti Erik Qin, setidaknya harus mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke penjara selama 10 tahun. Dengan begini baru cukup untuk menghilangkan kebenciannya. Jangan khawatir, aku akan menangani orang ini. Filbert Qin memberikan isyarat tangan. Beberapa orang dari aula penegakan hukum mengeluarkan rantainya dan menuju ke arah Erik Qin. Erik Qin mencibir dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dirinya tidak mungkin pergi ke aula penegakan hukum bersama mereka. Cahaya pedang dari pedang King Tong menyala lagi, dan semua rantai ini terpotong berkeping-keping. Haha, sepertinya anggota kalian sama sekali tidak peduli dengan aula penegakan hukum. Tuan muda dari klan Barbarian Blood mengejek. Erik Qin, aku datang ke sini untuk pertama kalinya, tidak mau melakukan perhitungan denganmu. Jika kamu berani melawan, aku akan mengambil tindakan. Kata Filbert Qin dengan dingin. Kalau begitu coba saja. Mata Erik Qin dingin, tidak tergerak. Semua orang juga sedikit terkejut, Erik Qin ini berani melawan penatua kedua. Filbert Qin menyipitkan matanya, dan semakin dia menatap Erik Qin, semakin merasa jijik. Anak ini, seperti ayahnya, brengsek dan keras kepala. Menganggap dirinya benar-benar tidak berani bertindak. Telapak tangannya terselip di lengan bajunya yang sedikit terbuka, dan reiki perlahan-lahan terisi. Tuan muda ini berbicara seperti kentut, kebenaran seperti apa, aku paling mengerti. Tetapi pada saat ini, dua cahaya terang terbang mendekat dari langit. Saudara Qin, aku datang terlambat. Sosok yang berbicara itu mendarat di tanah, menyeringai, itu adalah Tiger Gao. Di sampingnya, Dennis Qin juga mendarat. Sebelumnya dia pernah mendengar Erik Qin berbicara tentang masalah klan Barbarian Blood, jadi dengan segera, dirinya pergi ke markas Raja Perang, dan mencari Tiger Gao. Melihat Tiger Gao, hati tuan muda klan Barbarian Blood merasa terkejut. Erik Qin menghela napas lega.
Sebelumnya Dennis Kin mengirimkan transmisi suara, memintanya untuk menunggu dirinya datang. Filbert Kin merasa sangat tertekan, dan dia hampir menggunakan jurus Buddha melarikan diri. Penatua kedua, aku telah menyaksikan masalah ini, dan aku tahu dengan jelas. Setelah Tiger Gao mendarat, dia mengepalkan tinjunya. Kemudian mengatakan tentang semuanya. Tiger Gao tidak menyembunyikan apapun, juga tidak emosional, tetapi hanya menjelaskan prosesnya. Dia juga tahu, dengan orang yang kuat seperti Filbert Kin, berpikir dengan hati-hati akan bisa dibaca dengan jelas, jadi lebih baik untuk berbicara apa adanya. Dan dalam hal ini, jelas tuan muda dari klan Barbarian Blood yang salah. Setelah mendengarnya, Filbert Kin juga mengerutkan kening. Kamu berani mengatakannya atau tidak? Apakah ada sedikit kebohongan dari apa yang kukatakan? Tiger Gao dengan dingin menatap tuan muda klan Barbarian Blood dan berkata, aku tidak takut untuk memberitahumu, jika kamu berani berbicara omong kosong, aku berani membiarkan orang lain melakukan pencarian jiwa. Bahkan jika yang kamu katakan benar, tapi aku telah menerima luka ini. Eric Kin ini anggota biasa dari keluarga Kin, menyerang tuan muda klan Barbarian Blood dengan keras, bukankah dia seharusnya dihukum? Tuan muda klan Barbarian Blood mengertakkan gigi. Paman kedua, Eric Kin tidak salah dalam masalah ini, kata Dennis Kin. Benar, tuan muda ini yang mencari mati, dan bahkan menyembunyikan kultivasi, benar-benar menjijikkan. Nana Kin juga berkata, Penatua kedua. Semua orang dari klan Barbarian Blood panik, dan melihat Filbert Kin. Sekarang hanya bisa mengandalkan dia untuk membalas dendam. Filbert Kin terdiam sesaat, lalu berkata, dalam masalah ini, tuan muda klan Barbarian Blood memang salah. Tapi yang dia katakan, memang benar, mengenai kualifikasi. Dennis Kin, kamu adalah putra tertua Kaisar Kin, kamu seharusnya tahu jelas, tentang bagaimana aturan keluarga Kin dalam menetapkan status. Ekspresi Dennis Kin tiba-tiba suram, dia mengerti apa maksud Filbert Kin, dan sedikit merenungkannya. Keluarga Kin paling banyak berbicara tentang status, dan hierarkinya ketat. Sekalipun senioritas kamu tinggi, jika kultivasimu tidak cukup, jika bertemu dengan junior juga harus memberi hormat. Tingkatan status ini tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Termasuk klan Barbarians dari dinasti Qin, keluarga Qin memiliki aturan rahasia tentang bagaimana mereka bergaul dengan mereka. Klan Barbarian Blood, meskipun merupakan cabang dari klan Barbarian dengan kekuatan rata-rata, tetapi status tuan muda setara dengan pewaris kepala suku, status ini dapat digambarkan sebagai sangat tinggi. Dan orang-orang biasa dari keluarga Qin, yang menyakiti pewaris klan Barbarian, bahkan jika mereka benar, sama dengan bersalah. Pemuda ini adalah tuan muda dari klan Barbarian Blood, dan Eric Qin hanyalah anggota biasa dari keluarga Qin, jadi bisa dikatakan, tetap bersalah karena sengaja melukai lawan. Filbert Kin berkata dengan ringan. Kakak keempat datang ke sini untuk pertama kalinya, tidak mengerti banyak hal, melakukan hal yang salah tanpa menyadarinya, aku yang akan bertanggung jawab. Dennis Kin berkata, tidak peduli bagaimana kamu menghukumnya, limpahkan saja padaku 2 kali lipat. Kakak tertua. Nana Kin tiba-tiba mengerutkan wajahnya saat mendengarnya. Ini tidak mungkin, aku ingin melihat orang ini dihukum, aku ingin dia membayar mahal karena telah memukuliku. Melihat Filbert Kin melihat ke arahnya, tuan muda klan Barbarian Blood berteriak dengan arogan. Sekarang dia berada di atas angin, bagaimana mungkin membiarkan Eric Kin menghindari rasa bersalah dengan santai? Dennis Kin, kamu juga sudah mendengarnya, jika pihak lain tidak setuju, Eric Kin masih akan tetap dihukum. Filbert Kin berkata dengan dingin, menurut apa yang dikatakan Tiger Gao sebelumnya, kedua belah pihak bertanggung jawab atas masalah ini. Eric Kin, sekarang aku memutuskan, kamu akan dipenjarakan selama 5 tahun,
Kultivasi disegel selama 1 tahun, kamu mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Eric Kin mencibir. Kamu tidak mengaku bersalah. Filbert Kin menyipitkan matanya. Kesalahanku adalah karena aku tidak memiliki status, dan pihak lawan adalah tuan muda dari klan Barbarian. Eric Kin memandang Filbert Kin dan bertanya dengan tidak sungkan. Dia berstatus tuan muda, lebih unggul, jadi dia bisa berbuat salah tanpa membayar harga. Dan jika aku bertindak begitu, aku akan dipenjara selama 5 tahun. Ini adalah aturan keluarga Kin, dan ini yang keluarga Kin sebut keadilan. Jika benar hanya melihat status dan tidak bertanya benar atau salah, aturan keluarga Kin ini juga salah. Begitu Eric Kin mengatakan ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Eric Kin dengan kaget, tidak disangka dia menjadi begitu berani. Bersambung.